Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan review singkat aja ya mengenai Yamaha Gear. Ini kebetulan saya baru beli ya. Sebenarnya udah 2 mingguan lah ya dibeli, tapi baru saya bikinin konten hari ini. Yamaha Mio Gear yang saya kebetulan tipe S. Oke, saksikan video saya berikut ini. Oke, pertama yang akan saya sampaikan yaitu Mio Gear ini ada 2 tipe, yaitu tipe standar ada 5 pilihan warna, dan untuk tipe S ada 7 pilihan warna. Jadi ada 2 warna yang tidak ada di tipe standar, yaitu salah satunya warna ini ya, warna Prestige Silver seperti ini, dan yang keduanya warna merah matte red kalau nggak salah seperti itu. Sementara yang 5 warnanya hanya ada di standar saja. Jadi punya saya kebetulan yang saya beli ini adalah tipe S. Apa aja beda yang tipe S dengan tipe standar ya? Jadi bedanya pertama, tipe S dia punya tempat ngecas ya di sini, tapi dia lubangnya masih lubang 12 volt ya. Jadi kita harus beli konverternya untuk USB untuk pengecasan. Kemudian untuk tipe S ini dia sudah ada fitur untuk answer back ya, untuk mencari ya. Nah, jadi dia seperti ini. Tapi ini bukan kayak alarm mobil ya, yang dia langsung berfungsi sebagai alarm, enggak. Dia hanya untuk answer back. Jadi kalau kita parkir di parkiran yang motornya sama banyak, walaupun Gear ini agak lumayan jarang ya, jadi enggak terlalu sejuta umat ya. Kalau Beat mungkin sejuta umat, tapi Gear agak jarang ya. Tetapi kalau di parkiran rame gitu, kita kan susah nyari motor kita. Jadi kalau pakai ini langsung kita bisa mencari di mana posisi motor kita. Itu yang perbedaan keduanya ya. Selain itu tadi, pertama ini, kedua yang ini, kemudian kedua answer back, kemudian yang pertama tadi untuk charging HP. Yang ketiga bedanya adalah dari segi ini ya. Ini dia memiliki automatic on off ya, automatic start stop engine ya. Jadi kalau kita di lampu merah nunggu berapa detik, dia akan mati sendiri ya, mesinnya. Begitu kita gas, dia akan hidup lagi. Jadi dia automatic auto stop and start engine automatic. Jadi ini kalau kita off kan dia tidak berfungsi, kalau di on kan dia akan berfungsi. Nah, karena itu Yamaha ini dilengkapi dengan fitur starting engine-nya yang relatif halus ya. Jadi gampang sekali start engine-nya, nggak ada suara cerekek itu nggak ada. Coba kita coba ya. Ini gini, sama dia akan engine check sampai engine check-nya mati udah. Nah, kita dengar dia sangat gampang sekali nyalanya, langsung gitu. Jadi dia nggak ada proses starting yang cek itu nggak ada, langsung cekreng gitu dia. Nah, makanya dia saat di lampu merah, saat idling stop start engine-nya ini mati, saat dia mati motornya, tinggal gas langsung nyala, cepet nyalanya dengan cepat gitu. Bukan kayak kita start engine biasa seperti itu. Oke, kita coba aja review satu-satu ya. Tadi yang perbedaan dengan tipe standar, tapi kita review satu-satu dari bentuk lampu ya. Dari bentuk lampu, jadi dia punya lampu LED di sini, lampu dekatnya yang langsung menyala. Kalau engine nyala dia menyala. Kemudian di sini ada lampu jauhnya di sini seperti itu. Jadi lampu ini selalu nyala saat engine menyala. Nah, kemudian di sini ada lampu kecil ya, lampu kota. Nah, lampu kotanya ini saat ACC dia langsung menyala, lampunya halogen. Saat ACC lampunya langsung menyala, tetapi saat mesinnya nyala dia, kita coba. Nah, kalau saat mesinnya nyala, lampu kotanya tetap menyala, kemudian nyala lampu dekatnya seperti itu. Nah, kalau lampu jauh, nah lampu jauh di bagian bawahnya gitu. Untuk lampu sen, kita di sebelah sini satu, sebelah sana satu, seperti itu.
Dan di samping itu dia punya fitur lampu hazard. Jadi gini ya, kita nyalain lampu hazard. Nah, dengan lampu hazard, lampu sen kiri kanan akan menyala. Jadi fitur lampu hazard ini biasanya kan di mobil-mobil aja ya. Nah, ini di Mio Gear ini punya lampu hazard. Coba kita lihat belakangnya. Ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk plastiknya ini dia warnanya doff ya. Jadi bukan warna mengkilap, warnanya warna doff. Kemudian ini juga doff dengan tekstur yang kasar ya. Tekstur kasar, ini warna silvernya doff, cantik sekali ya. Dan salah satu yang saya sukai dari Gear ini bentuknya ya. Jadi dibanding pesaingnya itu bentuknya ini keren kawan-kawan. Jadi gaya-gaya bentuk NMAX ya. Jadi gaya bentuknya NMAX. Kenapa? Makanya saya pilih Gear bukannya Mio MX ya. Memang Mio MX lebih murah ya. Tetapi dengan nambah sedikit saya ambilnya Gear gitu. Karena saya suka dari bentuk dan fiturnya yang jelas lebih dari Mio MX. Kemudian dia punya teknologi Blue Core. Di sini ada stiker Blue Core-nya, jadi yang katanya bisa lebih irit dari mesin yang sebelumnya. Mesin Gear ini dibanding pesaingnya dia lebih besar, yaitu 125 cc, sementara pesaingnya Beat itu mesinnya hanya 110 cc. Untuk peleknya ya, untuk peleknya masih pakai pelek yang seperti ini ya. Ini ciri-ciri pelek Mio ya, ya seperti itu. Jadi sayang banget Honda nggak upgrade peleknya. Kemudian kita coba ke bagian speedometernya. Nah, speedometernya nih sayangnya dia kalah oleh pesaingnya. Jadi dia ini masih analog ya. Jadi speedometernya masih analog, tidak dicampur digital, sementara pesaingnya udah ada analog bercampur digital ya, jadi 50-50. Ini untuk lampu dekat jauh, kemudian di sini sen, ini untuk bebasin dari sen, ini untuk aktifkan fitur auto start stop engine, kemudian ini untuk hazard, kemudian ini untuk starter, ini untuk klakson ya. Nah, yang kelebihan Yamaha dibanding brand sebelah yaitu kunci lock dari rem ini ya. Dia hanya pencet gitu aja, gampang. Jadi tinggal tarik, terus pencet gitu, udah dia langsung mengunci gitu. Jadi nggak ada kayak brand sebelah ya, ada yang harus ditarik seperti ini, cukup gitu aja. Kemudian kalau rilis tinggal beginiin aja, lebih gampang dia pengaturan untuk lock remnya. Itu yang kelebihan dari Yamaha. Kemudian ke sektor kunci ya, biasa ada kunci magnet untuk nutup, kemudian ada lubang kunci seperti ini. Di sini ada untuk charging, dan ini bagasinya lumayan dalam ya. Jadi kalau kita masukin botol itu bisa masuk dalam. Jadi ini botol air tuh kita nggak takut jatuh ya. Seperti itu, bisa masuk ke dalam. Kemudian kelebihannya dia punya double ya, hooknya ini ada double di sini, kemudian di sini satu lagi, ini sini satu lagi ada double hook, dan posisi ridingnya ini lebih tinggi mah. Ini kelebihan dia juga, posisi ridingnya ini lebih enak untuk perjalanan jauh ya. Tapi memang handle-nya masih enak Beat, tetapi posisi ridingnya lebih enak si Gear gitu, dan tenaga juga lebih enak Gear. Kita lihat gaya cladding-claddingnya ini ya, ini kayak SUV ya. Kalau di mobil gaya cladding-claddingnya ini cukup bagus, makanya dia namanya SUG ya, jadi Sport Utility Gear gitu. Kalau mobil SUV, Sport Utility Vehicle, jadi dia SUG. Kemudian yang saya suka dari emblem Gear-nya ini ya, makanya tipe S ini kelebihannya lebih apa, nggak terlalu rame stiker-stiker, tetapi stikernya ini kelihatan elegan gitu dibanding yang standar gitu. Selisih harga sekitar 600.000 aja ya, sebenarnya hanya 600.000, dengan perbedaan yang fitur seperti saya sampaikan di awal gitu. Ini sektor mesin dan transmisi ya, dia punya pelindung seperti ini. Kemudian ini memang udah lecet ya, ini anak saya pakai belajar sempat jatuh. Kemudian dia punya injakan di sini. Kemudian nah, dia di sini kalau kita bawa anak
anak kita itu bisa, anak kecil bisa kakinya di sini posisinya, jadi tidak ngegantung. Kemudian ini untuk standar sampingnya ini bisa untuk matiin mesin ya, jadi mesin nggak, maksudnya gini, kalau standar sampingnya belum diangkat mesin nggak mau hidup gitu. Nah sekarang kita ke belakang. Bentuk lampunya ini juga keren ya, ini gaya-gaya bentuk lampunya NMAX ya, jadi bentuknya ini keren. Jadi kalau dilihat sekilas kayak motor bukan entry level ya. Kalau saya lihat penampilannya ini kayak bukan motor entry level ya. Kalau motor-motor entry level tuh kelihatan biasa aja pasaran gitu bentuknya. Kalau ini kelihatan beda gitu, lumayan beda gitu ya. Oke, saya rasa ini aja ya sharing saya. Yang kelebihannya ya selain memang bentuknya saya lebih suka, tenaganya juga lebih enak untuk dibawa nanjak karena memang cc-nya lebih gede gitu. Jadi dengan cc lebih gede ya pasti tenaganya enak kalau boncengan, enak juga dibawa nanjak, dibawa untuk tarik akselerasi juga lebih enak. Ya pasti efek berantainya itu banyak gitu kalau dengan tenaga lebih besar gitu. Dengan harga yang relatif sama dengan pesaingnya seperti itu. Oh ya, untuk bagasinya. Nah ini untuk bagasinya kita buka dulu sebentar. Nah ini untuk bagasinya ya. Baterainya ini terletak di sini. Jadi kalau Beat baterainya terletak di deck, sehingga decknya itu akan lebih tinggi. Tetapi itu kekurangannya. Kelebihan Beat bagasinya akhirnya lebih besar gitu. Tapi Gear karena dia di deck nggak ada baterai, jadi dia posisi ridingnya lebih enak. Tetapi memang dia memakan tempat di bagasi, jadi dia makan tempat di bagasi ini gitu. Tapi bagasi ini cukup lebar, tapi memang tidak muat kalau kita mau naruh helm di sini, tidak muat ya. Kecuali kalau baterainya tidak di sini mungkin muat untuk naruh helm. Saya nggak tahu apakah Beat cukup untuk bawa helm. Untuk kapasitas tangki 4 literan ya, 4, sekian liter. Oh ya, motor ini udah saya pasang pengaman tambahan ya. Berupa GPS tracker. Jadi kalau in case dicuri orang atau ada yang mau merampok, udah kasihin aja dulu, nanti biar kita lacak pakai GPS tracker. Nah link cara pasang GPS trackernya mungkin saya bagi di sini ya, silahkan dicek. Oke, saya rasa itu aja sharing tipis-tipis dari saya ya mengenai Yamaha Gear 125 cc. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.